Karena posisi saya ngangkat itu enteng Pak. Yang di bawah itu ada hadisnya. Saya itu yang lama. Yang lama betul. Yang baru yang saksi yang ganti. Baru semuanya masing-masing ada hadisnya. Masing-masing ada harddisknya. Ya. Berarti 2 tera total harddisknya. Iya betul yang saksi Pak. ganti. Masing-masing 1 tera jadi 2. 2 tera, oke. Saudara penuntut umum diperlihatkan dulu barang buktinya. Siap majelis. Saksi silakan ke depan. Ya. Lihat. Yang mana yang baru? Yang lama yang mana? Ini yang baru. Ini kardus saya. Itu tapi kardus yang saksi bawa? Ya betul. Karena isinya itu DVR yang lama. Ini yang mana DVR-nya? Ini yang lama. Ini yang saksi Ada ambil tulisan di Glenn. pos. Ya. Glenn. Yang lama itu ya? Ya lama ini. Ini yang lama. Ya lama. Mereknya betul, mereknya Betul, apa? Glenn. Glenn sedih. Yang ada harddisk yang mana tuh yang lama? Tuh kan ada 2 itu. Yang mana yang saksi bilang ada harddisk? Yang ini Pak. Karena saya memastikan ada bautnya ya. Ya, ada baut hadisnya. Coba bandingkan yang satu lagi mana? Cepat lagi. Jadi agak ya beratnya beda antar. Yang tadi saudara katakan yang lama yang ada harddisknya, terus yang tidak ada harddisknya itu yang mana? Ini. Nah, ini ringan berarti tidak ada hadisnya. Dari mana saudara tahu kalau itu tidak ada harddisknya karena ringan? Posisi baut di belakang ini Pak. Kenapa baut di Yang belakang? mulia. Bautnya tidak dipasang. Coba izin. Boleh ini? Baut tidak dipasang, kemudian saudara simpulkan bahwa itu tidak ada harddisknya begitu? Karena beratnya beda pertama pasti. Begitu. Nah, karena baut ini untuk mengunci hadis supaya tidak kena getaran. Gitu. Tanpa harus dilihat saudara sudah tahu itu ya? Secara pengalaman saya biasa memastikan juga tidak, karena ada lubang kecil-kecil itu tidak ada isinya. Beda ya? Ya. Beda dari sisi berat. Tapi masih berfungsi nggak yang lama ini, yang tidak ada harddisknya? Masih berfungsi. Ya, karena yang utama yang adalah ini, yang ini cuma hanya untuk menu. Kosong harddisk. Ya, yang ini kosong. Ini yang lama dua-duanya ya? Ini yang lama dua-duanya? Ya, dua-dua lama Pak. Yang baru? Dua-duanya yang diganti? Iya, 2 saja nih diganti. Yang ini yang baru? Ini kardus yang baru. Kardusnya saja? Ya, kardusnya saja. Kalau yang baru sudah terpasang di sana? Betul Pak, yang mulia. Gitu ya? Siap. Ya. Iya, Ya. betul Pak. Ini bisa dilihat dari... Sama? Hadis? Iya. Ya. Saksi ini hanya membedakan dari sisi berat. Tanpa melihat dia sudah... Yang nggak ada hadis itu. Silakan dirasakan. Waktu diangkat ya. Ya. Memang nggak ada. Ini adalah untuk masuk 2 channel gambar kamera ke sini supaya nanti keluarnya itu maka di 9 kotak itu, kotak yang keempat itu ada pembagian 4 lagi kotak, cuma 2 yang di split ya. Siap. Jadi ini nggak merekam ini ya? Iya, memang nggak merekam, cuma menumpang gambar aja, input gambar. Cukup? Oke. Silakan duduk kembali. Bawa apa ya? Iya, lupa kabelnya. Kalau kotak yang Gilan tuh saksi tahu nggak? Itu kalau saya lihat itu memang kotak mesin yang lama itu ya. Kotak mesin yang lama. Iya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, izin melanjutkan. Baik, sebelum lanjut, ini yang baru itu saudara menggantinya cuma 1 DVR atau 2 DVR? Ada 2 yang Ada mulia. 2 ya? 2. Dikembalikan seperti semula. Gitu ya, lanjut. Ya, itu tadi adalah cuplikan sidang beberapa saat yang lalu pemirsa, di mana
jaksa penuntut umum menampilkan barang bukti DVR CCTV yang menjadi persoalan karena diganti selepas adanya kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Yosua di Komplek Duren 3 Jakarta. Kita masih bersama dengan narasumber yaitu Pak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, tadi saya bertanya sebelum jeda, jika kemudian persentase peran ini sangat menentukan di persidangan pidana, kenapa itu tidak juga menjadi pertimbangan yang sama di persidangan etik, Pak? Iya, saya juga ini kemarin itu di satu sisi menghargai tindakan Polri ya, karena dia merespon daripada tuntutan masyarakat kan seakan-akan karena waktu itu masyarakat sudah menggebu-gebu bahwa ini Pak Sambo dan segerombolan polisi itu sudah melakukan tindakan yang demikian fatal gitu ya. Pak Sambo membunuh kemudian membawa anak buahnya semua ikut-ikut merekayasa kasus itu. Padahal kan yang terjadi kan kenyataannya adalah sekarang ini adalah tindakan Pak Sambo pribadi itu ya. Cuman kemudian dia mengerahkan anak buahnya dengan kekuasaannya itu untuk mengikuti menghilangkan jejaknya itu. Nah, polisi waktu itu kan ingin merespon tuntutan keadilan dari masyarakat, ya udah di sidang kode etik aja. Nah, di dalam kode etik itu sendiri memang ada pasal-pasal yang bunyinya begitu di dalam kode etik itu ya, antara lain bunyinya sebagai bawahan itu harus melaksanakan perintah atasan itu dalam tanggung jawab kewenangannya, dan bawahan juga boleh menolak. Ini bunyinya gini Pak, bawahan boleh menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan norma agama dan susila. Bunyinya kayak gitu Pak. Jadi penafsiran daripada ini bertentangan dengan hukum apa tidak itu Pak, itu sangat butuh pembuktian kan. Iya. Tetapi itu karena undang-undangnya kayak gitu dan kemudian polisi sudah demikian terpojok dengan hujatan seakan-akan polisi itu rusak sama sekali sehingga tidak tegas menindak anggotanya. Kemarin ditunjukkan dengan ketegasan dengan cepat menghukum secara kode etik dan tegas gitu. Nah, waktu itu asumsi saya, oke lah, semua dipukul rata aja seakan-akan sama itu terlibat. Padahal kan keterlibatan mereka kan tidak sama itu. Betul. Makanya itu kemarin juga saya sendiri juga alangkah tidak adilnya apabila seorang Pak Sambo itu di PTDH karena dia merencanakan pembunuhan anggotanya sendiri, tapi kemudian orang-orang pelaksana yang di bawahnya itu yang nggak ngerti apa-apa kemudian dihukum dengan yang sama. Itu sangat tidak adil. Tapi itu sudah terjadi di PTDH kan, itu ya anak-anak itu Baikuni dan sebagainya itu. Tapi ya nanti Baikuni ini masih bisa mempunyai kesempatan untuk mengkoreksi apabila memang dia itu tidak bersalah benar dari persidangan ini. Nah, seandainya nanti persidangan ini kemudian ternyata yang tidak terlibat itu ada yang sangat kurang terlibat gitu, dia bisa jadi loh itu nanti hukumannya rendah atau bahkan bebas dari tuntutan itu karena dia memang tidak terlibat di dalam kesengajaan obstruction of justice ya. Kalau tindakan obstruction of justice itu tanpa ada dengan niat merusak itu saya kira nggak bisa kena tuntutan gitu. Iya. Jadi kemarin PTDH itu ada menunjukkan ketegasan polisi menindak tegas semua yang melanggar kan gitu, Pak Kapolri ngomong gitu. Iya. Oke, semua administrasinya di PTDH semua gitu. Tanpa pandang bulu kan gitu kan, yang bawah juga atas yang bawah. Tetapi mekanisme itu tidak final itu. Karena di dalam kode etik yang baru itu, yang baru diperbarui dengan Perpol 7/2002 kemarin itu, ada mekanisme PK, Pak. Peninjauan kembali ya. Pada Baikuni yang kemudian dihukum sama dengan Pak Sambo itu di PTDH gitu ya. Itu nanti di sini mati-matian ini membuktikan bahwa dia itu tidak bersalah melanggar pidana seperti yang dituntutkan itu, dan dia tidak melakukan perintah yang asal-asalan karena memang perintah itu diduga waktu itu dipikirnya masih dalam batas kewenangan Pak Sambo. Kira-kira begitu Pak. Jadi nanti di PK itu ada mekanisme ya. Sampai 3 tahun dari putusan PTDH ini masih ada kesempatan Pak Kapolri untuk meninjau kembali apakah putusan yang kemarin itu benar apa enggak. Kalau tidak, misalkan yang ada hal-hal yang belum dibuktikan, ada bukti baru, bisa dianulir itu Pak. Baik. Putusan menarik yang Pak. Itu. Menarik. Kalau mekanisme peninjauan kembali ini PK ini apa syarat bisa diajukannya PK Pak? Apakah hanya mereka yang kemudian sanksi pidananya ternyata tidak kena atau bebas? Bunyinya gini. Ya gimana? Kalau bunyinya gini, PK itu ya
PK itu pasal yang baru ya dalam Perpol. Dulunya tidak ada, Pak. Oke. Dulunya perkap mengenai apa tuh PTDH itu final dan mengikat bunyinya gitu PTDH itu, Pak. Sehingga seakan-akan nggak bisa dikoreksi. Nah, kemarin dirubah dengan ada pasal tentang PK. Bunyinya begini. Kapolri bisa melakukan peninjauan kembali pada putusan PTDH apabila satu ada bukti-bukti yang baru, gitu. Ada kekeliruan dalam pemutusan yang kemarin itu, gitu. Itu syaratnya gitu, Pak. Dan itu hanya disampaikan PK itu oleh Pak Kapolri. Saya nggak ngerti mekanisme apakah yang bersangkutan mengajukan permohonan PK atau Pak Kapolri sendiri dari peninjauan beliau sendiri bisa menentukan dibikin kode etik untuk PK ini. Gitu. Oke. Jadi gitu Pak mekanisme itu untuk kalau Ada kemarin dianggap waktu putusan 3 itu tahun tidak ya adil Pak. gitu ya. Ada waktu 3 Sama tahun. Tadi Anda Ya. katakan ada waktu 3 tahun bagi para terdakwa Ya. ini bisa untuk menganulir putusan PTDH. Nah, kalau Betul. misalnya pertanyaan saya begini, apakah mereka yang punya waktu 3 tahun ini yang sudah di PTDH ini hanya mereka yang mendapatkan vonis bebas pidana, atau misalnya mereka dapat pidananya 1 tahun 2 tahun nih? Gini, di dalam kode etik ya Pak ya, ada salah satu pasal yang mengatakan gini, apabila anggota polisi yang melanggar pidana dengan ancaman hukumannya 4 tahun atau 5 tahun, saya lupa ya, Oke. 5 tahun ke atas, maka dia bisa kenakan PTDH. Bunyinya gitu Pak, aturannya tuh. Anggota polisi yang terdapat pidana yang ancaman hukumannya 4 tahun ke atas bisa di PTDH. Tetapi pelaksanaannya itu setelah divonis. Apa istilahnya tuh? Berlaku kuat gitu, sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Artinya itu sudah final gitu ya. Oke. Sudah inkrah gitu. Kalau 4 tahun ke atas. Nah, besok ini seandainya yang 3 itu Pak yang cuma ikut-ikutan apa enggak, kalau dia cuma dihukum 1 tahun kan dia bisa ngajukan. Ini Pak temuan baru. Saya cuma dihukum 1 tahun, padahal ancamannya kan 4 tahun. Nah, itu dia bisa mengajukan PK. Informasi pada Pak Kapolri. Pak Kapolri bisa menggunakan haknya untuk melakukan PK itu. Itu kira-kira gitu Pak. Oke. Tapi kemudian jika katakanlah mereka yang di bawah ini tidak mendapatkan hukuman berat. Mungkin kita perkirakan saja misalnya 1-2 tahun atau 3 tahun begitu. Tapi kan mereka sudah punya titel terpidana gitu Pak. Sudah dipidana 3 tahun lalu kemudian jadi polisi lagi misalnya. Gak apa-apa itu Pak? Gak apa-apa. Karena bunyinya dalam kode itu kan bilang kalau anggota polisi yang itu sekian, tapi sudah inkrah itu. Jadi gak apa-apa.